Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali dengan kami, tim dari Ahmad Subagio, Alex Irianto Bukit, dan Rosli Simanjuta. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sedikit tambahan teknologi, jadi kita bisa mendapatkan gambar, begitu ya. Ini luar biasa teknologi ini. Oke, kita manfaatkan aja. Baik, para pembelajar yang budiman, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang berapa? Yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Jadi kalau kita lihat di slide, kita masih ada di poin yang ke-6 ya, mitigasi risiko. Tapi sesi ini khusus kita akan bahas dari perspektif financial sector. Oke, good. Kita lanjutkan. Karena kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai beberapa treatment, mengenai beberapa ketentuan, mengenai beberapa prinsip dan seterusnya yang semuanya itu akan sangat berguna pada saat kita melakukan identifikasi terhadap bagaimana mitigation strategic, ya, strategi mitigasi untuk menangani dari risiko yang sudah kita temukan pada tahapan sebelumnya. Baik, ini saya kira juga tidak perlu saya jelaskan kembali karena kita sudah tahu ada empat strategi yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi risiko. Yang pertama, kita bisa menghindari, kita bisa memindahkan, ya, switching ke pihak lain, atau kita mengurangi, ya, kita kurangi, ya, dari reduction, ya, kemudian kita bisa juga menolak, oke, kita tolak. Tapi itu semua adalah sebuah pilihan atau option. Ya. Bagaimana kelebihan dan kurangnya saya kira sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini juga kita sudah jelaskan di awal, ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang merupakan konsekuensi dan komitmen yang harus melekat pada setiap pengambil kebijakan dan pengambil keputusan untuk memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan step by step. Oke. Nah, di step yang ke-6 ya, terkait dengan risk mitigation ini tentunya akan sangat bermanfaat, useful kalau kemudian kita letakkan nanti di RKAP. Mungkin barangkali ada yang belum paham RKAP itu apa. RKAP itu adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang biasanya disusun sebelum tahun anggaran. Tapi ketika kemudian terjadi sebuah emergency dan harus dilakukan suatu perubahan, maka kondisi saat ini ketika menghadapi COVID-19 misalnya, maka sangat wajar kalau kemudian dilakukan perubahan, gitu ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Di mana saat itu di akhir tahun 2019 kita nggak membayangkan bahwa akan terjadi kondisi seperti sekarang ini misalnya. Oke, next ya. Nah, kita sudah tahu persis bagaimana menurunkan risiko, ya, dari risiko awal ke risiko setelah dilakukan sebuah treatment, maka dia akan turun pada risiko tersisa di akhirnya. Kita harapkan risikonya itu menjadi kecil, ya, di masa pada saat kita melakukan suatu aktivitas bisnis. Oke. Nah, kita sudah di awal kita sudah mendapatkan gambaran bahwa di risiko perbankan ini ada 8 risiko yang kita hadapi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi juga di awal bahwa ada 2 risiko yang sangat terdampak, ya, terhadap kondisi pandemik, ya, COVID-19 saat ini. Yaitu pertama pasti risiko kredit, ya. Kita sudah tahu persis ada beberapa kebijakan terkait dengan relaksasi, ya, terkait dengan kebijakan pemerintah yang untuk memberikan keringan kepada para debitur, terutama khususnya para debitur, maka otomatis di risiko kredit ini akan meningkat. Nah, ketika risiko kredit ini meningkat, maka akan berdampak kepada risiko likuiditas kita. Nah, dan ujungnya adalah risiko strategik, ya. Jadi risiko strategik ini akan menjadi keniscayaan yang harus dilakukan segera perubahan. Apabila tidak, given kondisi tidak berubah saat ini, maka yang terjadi pasti decline, ya. Dari sisi laba juga akan decline dan bahkan bisa ada kemungkinan terjadi loss. Nah, bagaimana itu kita bisa antisipasi? Maka kita harus lakukan sebuah revisi. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Oke, ini adalah risiko dari sisi supporting. Oke,
kita sudah mendapatkan informasi di awal, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi dan menentukan ini, ya, kredit itu dari low ke moderate, jadi dia naik, ya. Ini satisfactory dan sangat signifikan, ya. Apabila tidak dilakukan sebuah treatment tertentu, ini berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah likuiditas dari 2 naik ke 3, ya. Dari 2 naik ke 3 ini juga sangat signifikan dan menjadi concern kita sebagai kalau kita lihat risk priority-nya, maka yang harus dilakukan adalah pertama melakukan treatment kredit, kemudian yang kedua mengendalikan liquidity kita. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan poin, ya, poin 1, ya, 01 registernya adalah 01 kredit, 02 adalah liquidity. Nah, kita akan concern ke poin 1 dulu, ya. Seperti kita sudah jelaskan di awal, ketika kita melakukan sebuah mitigation, jangan lupa, ya, risk register yang sudah kita lakukan itu nomornya jangan lupa, ya, karena nanti akan terkait. Nomor 1 berapa dia punya tingkat risiko, kemudian mitigasinya seperti apa, kemudian pelakukan setelah trend dievaluasi ada perubahan atau tidak, gitu ya. Sampai kemudian di ujung adalah risk profile di akhir tahun kita harus sudah berubah dalam kondisi yang high performance. Oke. Nah, ini adalah beberapa langkah. Ini hasil diskusi real, ya, dengan teman-teman di perbankan. Ini ada satu perusahaan, ya, bank yang saya kira terbesar juga di negeri ini yang melayani aktivitas mikro. Kita diskusi intensif dan kemudian mendapatkan beberapa apa yang harus dilakukan, ya. Ini di risk register 01 di credit risk ini ada beberapa langkah mitigation yang harus dilakukan. Oke, saya mungkin tidak bisa mendefinisikan satu persatu dan membahas satu persatu, tapi minimal apa yang akan dilakukan. Yang pertama misalnya melakukan optimalisasi kegiatan lelang. Melakukan lelang untuk apa? Untuk mendapatkan uang kembali, ya. Jadi yang sudah ada beberapa, ya, aktiva yang diambil alih, yang sudah dimiliki sebetulnya oleh pihak bank, tapi belum bisa dilikuidasi, segera untuk dilakukan likuidasi, sehingga bisa menjaga dan membantu di sisi likuiditas. Kemudian yang kedua misalnya melakukan monitoring dan evaluasi proses penagihan. Ini juga akan dilakukan evaluasi dan monitoring karena penagihan ini menjadi concern yang kemudian akan dipantau, ya, oleh pemerintah terkait dengan beberapa debitur yang terkena dampak di COVID ini yang tidak boleh dilakukan secara langsung, tapi mungkin akan dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik dan tentunya tidak menyalahi ketentuan yang ada, tapi bank juga mendapatkan tingkat pengembalian walaupun dengan nilai yang mungkin berkurang, tapi minimal itu tetap ada proses dan ada kegiatan untuk pembayaran itu. Kemudian yang ketiga misalnya dan yang keempat misalnya melakukan penyelesaian terhadap kolek DPK dengan tagihan di bawah 100.000 untuk segera diselesaikan. Jadi kalau yang kecil-kecil gitu, ya, ada beberapa teknik penyelesaian yang sudah didiskusikan bagaimana agar ini bisa win-to-win solution, ya. Jadi pihak lembaga keuangan juga bisa tetap bisa running, kemudian debitur juga ada keringanan untuk melakukan pengembalian, gitu ya. Nah, beberapa diskusi sudah kita lakukan, saya kira sudah terbaca di layar kita, namun mohon maaf kita belum bisa share sepenuhnya. Oke, nah ini adalah beberapa mitigation yang akan dilakukan. Ini adalah mitigation strategic, ya. Ada beberapa metode untuk melakukan manajemen credit risk, ya. Oke, kalau kita lihat di situ, coba kita lihat, ada grading model for individual loans, ya. Kemudian ada loan portfolio management, ada securitization, kemudian ada collateral, ada cash flow monitoring dan recovery management. Nah, selama ini mungkin yang dibahas di beberapa media yang terkait dengan bagaimana agar nasabah debitur ini bisa terbantu dan pihak perbankan juga bisa mendapatkan tetap ada repayment, maka ada recovery management. Nah, tapi yang 5 ini jarang sekali dibahas karena itu terkait dengan strategik yang tidak setiap orang memahami dan mempelajari fokus tentang strategi ini, gitu ya. Oke, next. Kalau kita buka begitu, ya, ada tadi ya,
kita bisa melakukan model pemeringkatan, manajemen portofolio, kita akan concern terhadap itu, mana yang terdampak dan sangat terdampak, dan mana yang masih bisa running. Itu akan dilakukan kembali manajemen portofolio kita, agar nanti bisa dikelompokkan ya, dengan beberapa tingkat risiko yang berbeda. Ya, kemudian sekuritasi aset, apabila ada aset-aset yang sebetulnya bisa dilakukan komersialisasi misalnya, nanti kita bisa bahas. Ya, ada beberapa aset yang sebetulnya bisa dipindahkan ke pihak-pihak lain. Contoh sederhana, misalnya kita melakukan menjual misalnya piutang, ya, menjual kredit kita. Oke, pajak piutang dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya ada bisnis-bisnis baru yang sebetulnya awalnya sudah muncul, tapi kemudian saat ini nanti akan tumbuh. Ya, perusahaan-perusahaan ajak piutang. Oke, mungkin barangkali ada yang baru mendengar apa itu perusahaan ajak piutang. Tapi anyway, kita belum bisa bahas saat ini. Kemudian yang ketiga adalah bicara mengenai agunan. Agunan ini bukan kemudian bagaimana kita akan merubah agunan, tapi kita akan bicara mengenai agunan ini agar bisa berfungsi. Berfungsi dilakukan komersialisasi. Apa ini maksudnya komersialisasi agunan? Karena ternyata agunan bisa dilakukan bendering. Kemudian bendering ternyata bisa disekuritisasi. Ya, bisa sekuritasi, kita bisa jadikan sebagai aset liquid yang kemudian bisa ditradingkan ya di bursa efek. Oke, mungkin ini sesuatu yang baru ya, tapi begitulah kondisi yang terjadi di dunia keuangan yang mungkin barangkali kita belum pernah sampai ke situ, tapi ternyata itu dijalankan dan dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan dan ternyata berhasil. Oke, kemudian pengawasan arus kas ini yang merupakan aktivitas biasa karena kita akan melihat pergerakan cash flow kita, di mana kita harus bisa memprepare dan mengendalikan jangan sampai terjadi fluktuasi yang sangat fluktuatif ya. Jadi kita jaga ambang atas ambang bawah dan kemudian kita lakukan mitigation untuk apabila terjadi turun ya, maka ada bumper recovery-nya ya dengan menggunakan beberapa fasilitas layanan yang kita bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan lain. Oke. Kemudian manajemen pemulihan. Ini juga menjadi concern tersendiri pada kondisi saat ini ketika beberapa kualitas kredit kita sudah mengalami penurunan kualitas, maka harus dijaga dan kemudian kita harus recovery kembali dengan waktu yang relatif harus cepat dan kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan ke situ. Nah, ini menjadi concern bagi para pengelola lembaga keuangan. Oke, sebetulnya kita bisa bahas ini ya, tapi kayaknya waktu kita sangat terbatas. Jadi model pemeringkatan saya kira juga Bapak Ibu semuanya para pembelajar yang budiman bicara tentang kredit rating, kita akan lakukan evaluasi kembali apakah akan ada perubahan atau tidak. Kredit scoring juga begitu dengan kondisi yang ada saat ini ada, apakah masih relevan untuk diberlakukan atau tidak. Kalau diberlakukan apakah ada treatment dan penyesuaian adjustment yang ada. Nah, ini juga menjadi concern kita. Bapak Ibu sekalian, para pembelajar yang budiman, itu salah satu dari upaya yang dilakukan untuk melakukan revaluasi kembali terhadap kredit rating sistem kita. Ya, dan di situ nanti kita akan bisa memperlihatkan bagaimana posisi debitur secara individual maupun corporate. Apakah berposisi masih tetap di AAA atau AA, ya, AAA, AA, gitu ya, A+, ya, A+, A minus, gitu ya, atau A minus, B, ya, triple B, dan seterusnya. Itu mengindikasikan mengenai performance yang ada di portofolio debitur kita. Kalau kita nggak memiliki informasi ini, tentunya kita akan kesulitan untuk melakukan bagaimana treatment yang tepat dalam memberikan bantuan atau menangani handling dari kondisi yang ada saat ini. Oke, anyway, kita berharap semuanya sebetulnya sudah memiliki ini. Sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan handling terhadap problem kita. Oke, next. Di sini juga kita terutama untuk perbankan, maaf ya, untuk koperasi mungkin ini belum digunakan ya. Kita bicara tentang probability of default. Kemudian bicara tentang exposure of default dan loss given default. Nah, ini semua sebetulnya untuk menghitung berapa biaya modal yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan terutama bank ya. Nah, mohon maaf, ini koperasi saya pernah ajak untuk masuk ke sini, tapi kayaknya belum sampai dan belum banyak yang bisa menerima. Ini sebetulnya sangat memberikan, sangat bisa memberikan supporting terhadap lembaga keuangan agar dia bisa menjaga dirinya,
kemudian bisa memprepare apabila terjadi default, dia bisa mampu mencadangkan biaya dan seterusnya. Dan sebetulnya ini juga terkait dengan bagaimana menjaga dirinya agar bisa survival, ya. Terkadang lembaga keuangan, terutama koperasi ini, yang tidak memiliki sense terhadap risiko, dia tidak memiliki cadangan risiko yang memadai dan berapa modal yang harus dia siapkan ketika terjadi masa-masa ada tren kepada default, ya. Nah, ini kita sama sekali belum pernah bersentuhan dengan cara-cara berpikir dan treatment keuangan terkait dengan bagaimana memitigasi risiko, karena di koperasi sendiri tidak memiliki yang namanya kita sering sampaikan tidak ada crisis management framework, ya, tidak ada resolution and crisis management framework, itu tidak ada. Kalau diperbankan di lembaga keuangan itu ada, sehingga ketika terjadi sebuah krisis maka tahapan-tahapannya dilakukan secara gradual, kemudian sistematis, terstruktur, dan kita bisa selesaikan semuanya dengan baik dari sisi nasabahnya, masyarakat, dan dari sisi lembaga keuangan sebagai pelaku bisnisnya. Oke, next. Saudara sekalian, saya kira kita nggak akan bahas secara mendalam tentang bagaimana menilai baik calon debiturnya atau debitur yang sudah existing dalam kondisi yang saat ini, ya, karena waktunya sangat tidak memungkinkan. Oke, ini gambaran aja sedikit bahwa ternyata ada lembaga keuangan yang tiba-tiba default, ya. Tahun 98 contoh misalnya di Hong Kong ada Peregrine Investment Holding yang memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada Steady Shift yang dulu pernah berjaya di Jakarta sebelum adanya Transjakarta pastinya tahun 90-an, banyak bus-bus besar yang bisa mengangkut banyak orang, ya. Di situ dibiayai oleh salah satu lembaga keuangan di Hong Kong. Ketika Steady Shift itu default, ternyata hampir 20% portofolionya dialokasikan ke situ. Sehingga ketika si debiturnya kolaps, maka lembaga keuangan ikut kolaps juga. Saya kira itu dia boleh terjadi saat ini, dan ternyata itu juga bisa terjadi, dan bahkan terjadi beberapa lembaga keuangan di luar perbankan, ya, di koperasi, ya, itu dia tidak memiliki manajemen portofolio yang baik, sehingga itu bisa terjadi dan beberapa kali, dan bahkan saya mengatakan sering terjadi itu. Oke. Nah, di sini ada metode mitigasi manajemen portofolio. Saya kira mungkin perlu bahas di kesempatan yang lain, tapi minimal ini memberikan gambaran bahwa salah satu yang harus dilakukan mitigation adalah terkait dengan manajemen portofolio. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kira kalau lembaga keuangan yang cukup baik di sistem supportingnya, maka dia akan bisa mendapatkan informasi terkait dengan portfolio review untuk bisa mengetahui di mana kemungkinan kegagalan apabila itu mengelompok pada suatu nasabah kelompok tertentu. Oke. Nah, saya jalankan terus, ya. Metode mitigasi sekuritasi aset ini yang tidak semua bank juga melakukannya, tapi ini bisa dijalankan. Oke, bagaimana tekniknya? Saya kira ini ada di dalam manajemen strategi keuangan. Oke. Nah, kemudian mitigasi agunan, ya. Ini juga akan terkait dengan yang akan menentukan exposure loss-nya, ya, kemungkinan dari kegagalan atau probability of default, yaitu adanya exposure at default dan loss given default. Ya, saya kira ini juga perlu pembahasan lain, tapi minimal ini adalah gambaran salah satu dari strategi mitigasi yang bisa dilakukan. Next, kemudian ini yang sering kali dan saya kira ini bisa dilakukan oleh semuanya, baik lembaga keuangan maupun di perkoperasian, ya, menjaga dan mengelola arus kas yang baik dan benar. Oke. Saudara sekalian, para pembelajar yang budiman, ini terakhir adalah mitigasi pemulihan, ya, recovery management. Nah, ini juga kalau mau bicara tentang bagaimana strateginya itu saya kira butuh text time, ya, butuh waktu tersendiri dan butuh topik tersendiri untuk membahas tentang ini. Tapi ini sebagai sebuah gambaran bahwa mitigasi itu bisa dilakukan dengan berbagai strategi yang dilakukan. Oke. Nah, saudara sekalian, ini ketika kita sudah memiliki beberapa strategi, kita ambil, kita jalankan, ya, take away, ya, ambil, jalankan. Nah, di sini ada contoh bagaimana kemudian masukkan kita ke dalam RKAP,
ya, ke RKP. Jadi ada program target penagihan, ya. Kemudian hapus buku berapa minimal yang tahun ini harus kita tolerir karena kondisi COVID-19 misalnya. Ya, kemudian setelah itu penanganan program penagihannya seperti apa, tekniknya seperti apa yang bisa ditolerir, mana yang tidak bisa ditolerir, batasnya seperti apa. Ini harus clear, ya. Kalau tidak, maka kita akan benturan dengan regulasi. Oke. Kemudian proses penyelesaian kredit seperti apa? Yang nomor 3 ini. Ini nomor 3. Oke. Nah, saudara sekalian, saya kira itu beberapa contoh. Saya kira ini program kerja yang real sedang mau dijalankan oleh salah satu BPD. Dan mohon maaf, saya nggak bisa lihatkan secara keseluruhan, tapi minimal sebagai sebuah gambaran bahwa ini sekarang sudah bergerak semuanya dan melakukan kembali reevaluasi terhadap rencana kerja di tahun 2020. Apakah Bapak Ibu sudah merencanakan itu? Silakan dievaluasi kembali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan menjadi proses pembelajaran. Terima kasih sekali lagi atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih dari Ahmad Subagio, Rusli Simanjuta, dan Alexander Irianto Bukit mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.